saya ingin menyampaikan maksud dan tujuannya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum acara pemaparan yang nanti kita sampaikan, tidak lepas kami mengucapkan banyak terima kasih dari Ketua DPRD Sidoarjo yang mewakili atau Pak Bapak sendiri. Saya belum pernah ketemu sama beliaunya, dan anggota DPRD khususnya Komisi D ya, dan juga seluruh jajaran yang mungkin menurut kami juga terlibat ataupun bersentuhan langsung dengan persoalan ini. Memperkenalkan, saya biasa yang disebut Ahmad Karat, Ketua LSM yang mendampingi warga dari Kelurahan Kemerahan, BP Sumberjane. Ini saya hanya untuk memaparkan sesuai data yang masuk, dan ini juga berdasarkan keluhan data yang ada di lokasi, berdasarkan juga investigasi di lapangan. Sebelumnya saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim supaya nanti semuanya bisa memahami apa yang menjadi keluhan kami. Saya mau membacakan kronologisnya dulu supaya nyambung dan jelas. Ini kita mendapatkan data mulai awal tanggal 24 Juni 2021, di mana waktu itu ada surat undangan dari Kelurahan Tambak Kemerahan yang isinya di mana mendasari hasil keputusan rapat hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 bertempat di Dinas P2C KTR Kabupaten Sidoarjo tentang penanganan bangunan liar yang ada di RT 08 RW 02 Kelurahan Tambak Kemerahan, Kecamatan Krian, yang akan dipakai sebagai pintu masuk rumah sakit umum daerah wilayah Barat. Maka dengan ini diberitahukan kepada saudara pemilik warung agar segera membongkar atau pindah, garis miring pindah, garis miring mengosongkan bangunan, garis miring warung tersebut sudah bersih paling akhir bulan Oktober tahun 2021. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menandatangani Pak Wulyono selaku Lurah Tambak Kemerahan, mungkin beliaunya ada di sini. Dengan tembusan 1 saudara Kepala Dinas P2C KTR, 2 saudara Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo, 3 saudara Camat Krian. Dari sini mau saya paparkan sedikit Pak. Sebelum adanya undangan tanggal 24, warga menyampaikan kepada kami bahwa ada pengukuran kita warga belum tahu iki kok kampung tuh atau pembantu aja diukur-ukur iki ono apa tujuannya. Itu yang pertama. Setelah itu ternyata sebelum bulan Juni, masih bulan Maret, warga akhirnya mendatangi Kelurahan Tambak Kemerahan kurang lebih tanggal 18 Maret mempertanyakan ke Pak Lurah. Pak Lurah, kok menurutku kok diukur-ukur ini ono apa? Ternyata jawaban Pak Lurah waktu itu, ya tepaan awakmu ini, soalnya aku ini rapat namanya Dinas P2C KTR. Jadi keluarmu apa? Ya seperti itu bahasa Jawanya. Sehingga warga juga menyampaikan aspirasinya. Ya kalau memang dipergunakan, ya warga saat tidak ada persoalan, tapi bagaimana nasib kami, kan seperti itu. Oke, aspirasinya ditampung, kata beliau. Sehingga dilakukan tanggal 19 Maret rapat di P2C KTR, hingga bulan Juni itu tidak diketahui hasil dari rapat itu Pak. Warga sempat mempertanyakan,
Hasil rapat itu ya apa Pak Lurah? Nah, dari situ kami menilai apakah rapat itu tidak bisa disampaikan, hasil rapat itu tidak bisa disampaikan kepada masyarakat, ataukah karena memang hasil rapat itu sangat membahayakan negara sehingga tidak bisa disampaikan kepada masyarakat. Karena ini titik awal dari persoalannya dari sini. Itu menurut analisa kami, Pak. Karena bagi kami ini kan ada undang-undang terbuka informasi publik yang seharusnya disampaikan, karena ini betul menyangkut nasib manusia, kan seperti itu. Nah, sehingga ujuk-ujuk tanggal 24 Juni warga diberi undangan yang isinya adalah tadi sudah saya sampaikan. Sehingga kalau kita berasal analisa dari tanggal 24 Juni, di sini kan sudah bersih paling akhir bulan Oktober tahun 2021. Tapi fakta di lapangan 12 Agustus kemarin sudah dilakukan eksekusi, dan mana masih banyak yang perlu disampaikan terkait harapan-harapan dari warga setempat, karena warga di situ tidak serta-merta menempati. Karena di sini ada surat keterangan dari Kelurahan Tambak Kemerahan tanggal 9 November tahun 1984, di mana di sini menerangkan yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tambak Kemerahan, Kecamatan Krian, Kabupaten Dadi 2, Sidoarjo, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 10 orang yang membangun kios di pinggir jalan raya Krian, Surabaya terletak di lingkungan Bibis Timur RT 08, yang mana yang ditempati bangunan tersebut adalah tanah buangan air dari Kampung Buder Bibis Timur RT 08, dan pada saat ini 10 orang yang akan membangun kios tersebut sudah membangun resengan saluran atau buangan air sampai selesai. Demikian surat keterangan ini dapat digunakan seperlunya. Tambak Kemerahan tanggal 9 November 1984, Kelurahan Tambak Kemerahan ditandatangani waktu itu, kalau salah Pak Lurahnya namanya Haji Lukman Kamim Yakin Hussein. Nah, artinya warga menempati di situ kan ya nggak ujuk-ujuk, Pak, nggak serta-merta langsung menggoni. Toh pun sekarang ini tinggal anak-anaknya, artinya di sini kan bukan orang luar. Lah, di sini banyak sekali surat-surat tebusan lagi tambahan, di mana warga tidak pertemuan lagi sosialisasinya, katanya sosialisasi, tapi warga menyampaikan aspirasinya terkait tuntutan dan lain-lain, itu belum ada realisasi. Minimal ini menungso, Pak, dari elekan yang bongkar atau apa kan juga foto mungkin foto ngamanan, ibaratnya seperti itu. Kok orang nasional dewi gak sakar dewi, ya, seolah-olah kon genggonku iku wong barangku lekon tinggalin kali itu analisa kita seperti itu. Nah, sehingga sampailah ada pemberitahuan di mana pemberitahuan satu itu sudah dianggap peringatan, Pak, dari pihak kecamatan. Yang jelas ini tanggal 7 Juli ada 30 Juli sifatnya pemberitahuan, Pak. Pemilik warung lingkungan Bibis RT 08, di mana sebagai tindak lanjut hasil rapat pada tanggal 29 Juli 2021 tentang penertiban bangunan serta kelancaran pembangunan rumah sakit umum daerah Sidoarjo wilayah Barat yang telah dilaksanakannya pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar saudara segera membongkar bangunan atau warung secara swadaya, agar hasil bangunan, hasil bongkaran dapat digunakan garis miring dimanfaatkan kembali. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima surat pemberitahuan saudara belum melaksanakan pembongkaran, maka Forkopimda Krian akan menyerahkan pelaksanaan penertiban bangunan atau warung dimaksud kepada Satpol PP dan Dinas Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya tidak disebutkan undang-undang yang berlaku itu undang-undang yang mana. Itu analisa kami, Pak. Terus
belum selesainya ini, ada warga itu sudah melakukan rapat tersendiri menyikapi tanggal 30 Juli ini. Intinya warga masih belum bisa melakukan pembongkaran itu karena warga masih belum mengetahui nasibnya, Pak. Nasibku ya oleh tak bongkar saiki. Itu sudah dikirimkan surat itu melalui ke Kecamatan Krian. Pas 7 hari setelah tentang pemberitahuan ini. Namun ujuk-ujuk tanggal 7 Agustus pihak kecamatan menempelkan lagi, Pak. Intinya di sini perihalnya peringatan kedua, di mana isinya menyusuli surat kami tanggal 30 Juli tahun 2021 nomor sekian-sekian perihal peringatan ke-1. Kan bingung, Pak, awalnya pemberitahuan ini kok peringatan ke-1 gitu. Dan hasil survei lapang oleh bidang ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Krian bahwa saudara masih belum membongkar bangunan yang saudara dirikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar saudara segera membongkar bangunan dimaksud dalam jangka waktu 3 hari setelah menerima surat atau ditempel secara swadaya agar dapat digunakan kembali hasil bongkarannya. Bahasanya tetap sama, seolah-olah peduli, tapi ya kepeduliannya kok gimana ya? Ini bahasa ini soto halus itu. Apabila saudara tidak memperhatikan peringatan kedua dimaksud, maka akan dilakukan penertiban bersama Forkopimda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tembusannya, Pak. 1. Saudara Bupati Sidoarjo. 2. Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. 3. Kepala Satpol PP. 4 Kepala Kelurahan Tambak Keperakan, 5 Dan Ramil, 6 Kapolsek. Pertanyaan saya, BPN kok kenapa kok tidak dilibatkan? Kenapa kok tidak disurati? Kan kalau ngomong pengukuran dan itu masalah tanah kan wewenangnya BPN. Ini kok tembusannya kok nggak ada. Itu yang tanggal 7 Agustus, Pak. 7 Agustus belum selesai. Ya kita kebetulan kita posisi di lapangan, Pak, waktu itu karena deadline sampai 3 hari setelah tanggal 7. Terus terang banyak sekali yang kita temui, termasuk bentuk-bentuk kita duganya di intervensi ke masyarakatnya, seolah-olah kon itu udah ngalih, itu duduk konmu, kon itu udah ngalih. Jadi seolah-olah ini kewan yang dikongkong ngalih. Ini gambaran saya. Terus setelah tanggal 7 itu deadline karena 3 hari, kita hitungnya itu 7, 8, 9, kita datangi Pak ke kecamatan. Ke kecamatan, kata penjaga piket, katanya Pak Camat sudah lepas dinas. Setelah kita sampaikan bahwa kehadiran kita untuk mempertanyakan terkait hal ini, Pak Camat menjanjikan pertemuan hari Kamis tanggal 12 Agustus. Namun faktanya tanggal 10 itu ada tempelan lagi, Pak. Belum sempat ketemu, tapi sudah ada penempelan surat lagi kepada pemilik bangunan. Isinya sama, perihal peringatan ketiga, di mana surat ini menindaklanjuti dari tanggal 7 Agustus nomor sekian-sekian perihal peringatan kedua dan hasil survei lapang oleh bidang ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Krian bahwa saudara masih belum membongkar bangunan yang saudara dirikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar saudara segera membongkar bangunan dimaksud dengan jangka waktu 1 hari setelah menerima surat atau yang ditempel secara swadaya agar dapat digunakan kembali hasil bongkarannya. Apabila saudara tidak memperhatikan peringatan ketiga yang dimaksud, maka akan dilakukan penertiban bersama Forkopimda dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lagi-lagi peraturan yang mana tidak disebutkan. Tembusannya pun sama, tidak ada di sini. BPN juga belum dilibatkan, termasuk DPMD, pemberdayaan masyarakat itu kan juga harus terlibat. Karena kalau posisi kalau lapor diberdayaan,
fungsi. Tapi kalau masyarakatnya kayak ini, kenapa Bapak dilibatkan? Kenapa Bapak ditembuskan? Nah, ini menurut kacamata kami, Pak, ini sangat arogan sekali. Karena ini menyangkut hak asasi manusia. Kalau kita berbicara menghambat pembangunan yang katanya waktu kemarin itu sempat kita ketemu sama di lokasi Pak, waktu pembongkaran, waktu eksekusi, yang mana ada Pak Camat, terus dari Pak Yanuar waktu itu, sama Pak Nizar selaku DPRD Komisi C, itu mengatakan dianggap kita itu menghambat pembangunan karena katanya untuk kepentingan yang lebih luas. Yang kita pertanyakan, kalau kita menghambat pembangunan, Pak, itu yang mana? Kalau menghambat pembangunan, Pak, biasanya sebelum pembangunan itu dimulai, itu kan pasti ada batu pertama, Pak, ya, untuk ya sebelum pembangunan dimulai itu kan pasti ono peletakan batu pertama, apalagi di rumah sakit kabupatennya. Nah, pas waktu peletakan batu pertama warga langsung ngamuk-ngamuk, oh jadi bangunan itu namanya penghambatan pembangunan. Nah, ini kan pembangunan sudah jalan loh, Pak, 30% lebih. Tinggal yang di depan belum ada solusi. Kok moro-moro dibujuk ada eksekusi seperti itu. Kita sampaikan, tolonglah jangan dibongkar dulu, kita bikin solusi dulu. Karena apa? Ini ada objeknya harus diselesaikan. Tujuan kita cuma itu, kita ingin duduk bareng dulu. Kok moro-moro langsung tetap dilaksanakan ini apa? Terus kalau kita mengacu undangan awal, ini kan waktunya juga akhir Oktober. Ini loh sih, Agustus kemarin, si tanggal 12. Waktunya kan jadi akhir saja. Terus kayak bongkar gaya buat untuk bangunan pintu utama ini kan sebenarnya kalau ada anggarannya kan juga terlalu lama. Kemarin aja eksekusi itu nggak sampai 1 hari, Pak, rata. Nah, apakah seurgent itu, Pak? Sedangkan ini ngomong ada objeknya, gitu. Jadi kemanusiaannya itu di mana? Terus kalau berbicara yang menghambat lah, terus yang dikatakan masyarakat itu dianggap liar lah, tuh. Warga itu bukan orang luar, Pak. Itu satu kelurahan, bahkan ada yang menempati di situ yang punya KTP situ, Pak. Nah, terus dianggap liar itu seperti apa? Ini yang kita nggak habis pikir, Pak, dari yang mohon maaf dari birokrasi Muspika. Yang kita nggak habis pikir, makanya kami mohon dari bapak-bapak, ibu-ibu DPRD yang selaku perwakilan masyarakat, kami harap bisa memberikan solusi yang terbaik karena ini menyangkut hak-hak asasi manusia, di mana bapak-bapak pasti sangat memahami itu. Apakah serta-merta wis kon bongkaran dhewe mumpung ono waktu wis iso kena digawe kok gawe. Apakah itu sebagai bentuk pesangon atau apa? Sedangkan kalau kita berbicara terkait data yang rasa itu, jadi kalau dikatakan belum mempunyai, ya memang dari awal memang berada ada semua. Saya yakin nggak cuma di situ, semuanya pasti itu kan. Tapi ini ada tahapan-tahapan yang mana BPN, Pak, ini menyetujui. Nah, yang dari pertanyaan saya itu kan gini, apakah ini gak dianggap apa disinkronoto itu loh. Nah, ini kan juga lembaga negara. Nah, dalam proses-proses kemarin kenapa juga kok gak dilibatkan BPN itu? Ini yang kita sesalkan, Pak. Sama lagi. Jadi itu pengajuan, kemudian BPN menyetujui untuk diajukan kepada SHM. Sudah barang tentu seperti saya, misalnya juga masyarakat yang lain, pasti prosesnya akan semacam itu, Mas Ahmad. Jadi nanti tidak ada ketika ada pengajuan masyarakat kemudian yang langsung ditolak, pasti disetujui. Tetapi dalam prosesnya itu nanti pasti BPN akan turun ke lokasi untuk meninjau. Pastinya seperti itu katanya. Mulai 2022, sekarang 2021. Artinya bahwa proses ini
siapa yang mengajukan, sampai di mana sudah prosesnya, kemudian BPN sudah melakukan apa di antara sekitar 2002 sampai dengan 2021 ini. Nanti mungkin dengan punya data itu bisa disampaikan kepada kita. Ya, yang jelas. Cuman saya juga tadi sempat saya berpikirnya gini, kenapa hari ini juga nggak diundang BPN-nya gitu. Biar kan kalau ada kan kita bisa enak. Jadi begini Mas Ahmad, kita kalau mengundang, kalau memang ada fakta BPN mengeluarkan sertifikat itu, nah itu nanti akan kita undang. Pastinya seperti ini. Nah itu kan proses. Makanya yang saya tanyakan sekarang adalah ketika warga sudah mengajukan itu, mulai dari 2022 BPN menjawab monggo proses diterima untuk kita terima di SHM. Artinya dari mungkin 2002, 2003, 2004 atau 2005 pasti ada proses terkait dengan permohonan itu dari yang mengajukan. Kan seperti itu. Kalau memang disetujui, pasti nanti ada pengajuan yang dari pihak yang mengajukan, BPN pasti akan turun lapangan, pengukuran, lokasi dan sebagainya, pasti itu kapan akan dilakukan. Nah, kalau itu ada, monggo. Nah ini Pak, prosesnya kan ini memutuskan ada Pak di sini Pak. Ini SK Pak. Dan ini poin-poinnya itu jelas. Datanya cuma 3 bulan Pak. Artinya tidak sampai bertahun-tahun. Jadi disetujui, wis selesai administrasi selesai. Ya, terus prosesnya ditindaklanjuti. Nah itu makanya ada yang seharusnya Pak, seharusnya ya dilibatkan dalam hearing ini pun seharusnya tetap dilibatkan. Bahkan dari kemarin waktu penggusuran dan lain-lain itu juga ada dilibatkan sama sekali loh Pak. Itu kemarin terus terang kita juga sudah konfrontir ke BPN, tapi secara lisan belum bisa dipertanggungjawabkan, kita tahu. Tapi secara yuridis kita bahwa dia yang mengamuk Pak Malan. Terus terang BPN udah aku isok sekarang aku isok sekarang sampai sampean Mas sekarang. Bapak isok lah dilangkahi. Gitu. Ini sebelum saya ini hanya menyampaikan secara lisan. Ini kan Mas karena terus terang Pak, kami di sini bukan hanya mencari solusi untuk komunikasi dan lain atau solusi dari warga. Kami sudah menyampaikan dari awal karena ini sudah dilakukan eksekusi. Yang jelas kami juga akan melihat dari sisi hukumnya Pak. Jadi itu kalau memang ada proses hukumnya yang mungkin nanti kita akan lakukan lanjutkan itu. Tapi saya nggak mau bahas itu karena di sini kita berbicara secara politis, kita memahami itu. Tapi tolong Bapak juga memahami apa yang kita sampaikan. Jadi jangan berasumsi bahwa kami ini ngomong kayak gini seolah-olah aku dulu sampean. Enggak Pak. Enggak ada Mas Ahmad. Jadi kita duduk bersama mencari solusi. Tetapi yang dengan sampaikan tadi, saya juga bicara level formalnya bahwa itu baru surat pengajuan. Artinya bahwa mohon maaf, bukan surat pengajuan Pak. Ini surat putusan dari BPN Pak. Iya, tapi kan yang saya tanyakan, sudahkah kemudian muncul yang namanya sertifikat? Ya jangan tanyakan ke kita, seharusnya Dewan mengatakan itu. Tidak bisa. Ya ini kan saya tanya kepada pedagang yang mengajukan siapa Mas Ahmad? Yang mengajukan siapa ini? Mana orang yang mengajukan? Coba proses sampai di mana? Loh, Pak, sampai anggota Dewan. Ya, seharusnya sampai ini jangan. Ini loh Pak, harus jelaskan lah. SK BPN Pak, jangan gitu. Seharusnya wewenang sampean yang mempertanyakan dari yang kita sampaikan Bapak. Saya ingin menuntut Mas Ahmad, jangan kesini mencari penyelesaian atau gimana? Kita kan sudah memfasilitasi. Tolong hargai lembaga. Kalau memang fasilitasinya nggak sesuai dengan kita, ya gimana Pak? Loh, kita untuk sesuai dengan kita gimana sih Pak? Maksudnya kan gini Pak, mohon maaf. Saya mau ada yang mengajukan surat pengajuan SHM kepada BPN. Artinya berarti yang menempati tanah itu. Sekarang siapa beliaunya hadirkan yang mengajukan itu? Kita ingin klarifikasi biar clear Pak prosesnya sampai ini mana. sudah disampaikan di sini Bapak. Saya ingin yang bersangkutan menyampaikan, saya akan tanyakan prosesnya sampai di mana Pak. Kalau nanti katakan macetnya di BPN, selanjutnya akan kita hadirkan. Seperti apa kemudian lama. Tetapi saya harus ada keterangan yang mengajukan itu untuk prosesnya. Yang mengajukan bukan didengar. Loh, surat ini mewakili Pak. Surat ini mewakili
Ya warga situ. Mana orangnya sekarang? Sampai lo coba nggak nunda ya. Loh ya. Sudah. Ini lembaga terhormat. Saya tidak ingin persoalan menyelesaikan yang tidak jelas. Kalau Anda bikin ribut, turun aja. Sudah. Itu saya begini, Mas Ahmad. Saya mohon dengan hormat yang mengajukan itu bisa jadi. Sudah selesai Bapak, tadi sudah disampaikan karena tidak dianggap ribut ya sudah. Hari ini kita keluar dari Monggo, terima kasih. silakan. Jelas kita ingin memfasilitasi. Silakan. Mohon maaf yang sudah tertanya. Bapak sekalian yang saya hormati, Pak dari KPP, dari kelurahan, mohon maaf, ini tadi kita ingin menuntut saja persoalannya seperti apa, sehingga artinya bahwa DPR ini akan pasti melindungi hak masyarakat ketika memang dia benar-benar mengajukan itu. Makanya kita tadi prosesnya semacam itu. Tapi karena beliaunya saya sangat hormati dengan Ini Pak, kalau sampai mempertanyakan ke rakyat lagi, ini loh sudah ada kok surat dari lembaga negara ini ya Pak. Saya seharusnya jangan seperti itu. Saya hanya ingin Ini sudah disampaikan. Nanti sampai pelajari. Saya akan hanya justru mempelajari itu saya akan. Nah makanya nanti kan katanya tadi kan minta ya kita kan kita berikan itu sampai pelajari. Yang bersama. Kenapa dikembalikan ke rakyat? Rakyat ini tidak tahu apa-apa Pak. Saya hanya menanyakan yang mengajukan surat Sampai tadi ya, kalau menanyakan seperti itu Pak, itu seolah-olah rakyat yang selalu salah. Jadi tidak menyalah. Tidak begini. Salah lagi. Pak, mohon izin sampai selaku pemimpin rapat sudah saya sampaikan Pak, ini ada SK dan ini ada kop suratnya. Tadi dengan meminta, oke, tapi akan kita saya mencatat. Jadi jangan merasa 2001 ada. Kalau memang kita dianggap seperti bukan di sini silakan. Saya tanyakan siapa yang mengajukan itu, kan wajar toh Pak Ahmad. Tadi kan sudah disampaikan Bapak, ya. Ini ada di sini Bapak suratnya. Tinggal nanti kan kita kasihkan. Justru sangat clear keterlibatan BPN untuk menghadirkan itu. Kalau katakan BPN terlambat memproses BPN atau ujarnya, kalau ini soal pertanyaan Pak, seharusnya tanpa diminta dari DPRD, seharusnya memanggil Pak, karena ini menyangkut persoalan pertanyaan. Terlepas itu ada atau tidak, itu jangan harus juga dihadirkan. Ini tadi tidak ada. Jenengan duduk, dilanjutkan apa enggak? Jenengan monggo, kita persilakan. Loh, tadi saya dibilang silakan keluar sama Bapak itu. Ya sudah, kita keluar. Saya yang mimpin, Mas. Kenapa sedang jenuh? Tapi Anda berarti gagal memimpin persoalan ini. Rapat ini, karena ada anggota yang menyampaikan seperti itu. Saya menghormati jenengan selaku ketua LSM. Kalau saya sudah dianggap, silakan keluar tuh. Kita keluar. Pemimpin sedangnya. Kalau bisa jangan seperti itu. Sudah. Saya sampaikan permohonan maaf. Silakan duduk kembali kalau ingin dilanjut. Nggak mau monggo. Ya, Bapak-bapak sekalian yang hadir sudah